Mbak Sri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi nelpon. Iya, Ya, terus datang ke sini. iya Bu. Pengen tanya itu masalah cara nabung menabung itu yang benar gimana? Oh gitu. Iya. Oh iya, jadi yang saya tahu ya, ilmu yang saya dapat, kalau menabung yang benar itu sebaiknya cari tabungan yang di atas kenaikan inflasi, ya. Jadi ngomong-ngomong, Mbak Sri paham inflasi itu apa? Kurang tahu saya. Oke, saya kasih gambaran yang sederhana aja ya. Jadi ini sehari-hari kita ya untuk belanja, ya kan? Jadi kalau misalnya tahun 2010 satu lembar 100.000 itu bisa dapat satu troli penuh, ya. Tapi kalau udah ke 2015 berasa nggak trolinya itu udah nggak penuh lagi, ya kan? Tapi udah separohnya aja, gitu. Kemudian tahun 2020 itu lebih parah lagi, satu troli cuma isi beberapa barang, ya. Jadi yang nama inflasi itu sebenarnya adalah kenaikan harga barang sama jasa. Kan kita tiap tahun mengalaminya kan. Nah, karena itu sudah terjadi tiap tahun, kita anggap itu lumrah. Tapi sebenarnya itu istilahnya kalau di kita itu adalah perampok legal. Jadi uang kita nih, misalnya kita punya 5 juta tahun 2015, ya kan? Tahun 2020 tetap aja 5 juta. Nah, harga barangnya yang tadinya 5 juta 2010 mungkin dapat banyak barang, begitu udah 2020 cuman sedikit barang gitu kan. Nah, jadi itu yang namanya inflasi itu seperti itu. Jadi kenaikan harga barang sama jasa. Nah, berdasarkan grafik dari statistik Indonesia, kenaikan inflasi itu 5-8% per tahun. Ya. Jadi 5-8% per tahun. Jadi kita harus cari tabungan yang di atas itu, ya. Nah, tabungan yang biasa, kalau Mbak Sri selama ini nabungnya di mana? Saya nabungnya biasa di ATM. Oh, di bank ya. Nah, kalau di bank tabungan biasa itu yang ada ATM-nya, itu biasanya kenaikannya hanya 1%, ya. Sedangkan tadi kalau kita bandingkan dengan inflasi, itu kan inflasi naiknya 5-8, anggap aja 6, ya kan. Jadi kalau misalnya harga barang 100.000 di 2020, begitu ke 2021 udah 106.000. Sedangkan tabungan kita misalnya nih 2020 100.000, di 2021 hanya 101.000. Jadi di bawah dong, ya. Jadi berasa kan makin lama makin berat gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Nah, jadi kita harus cari tabungan yang di atas 106.000 itu. Ada loh tabungan yang di atas 106.000. Nah, yang saya tahu selama ini tabungan yang di atas 106.000 itu adalah emas, ya. Jadi emas itu tiap tahun dia meningkat, ya. Jadi peningkatannya itu berkisar 15% sampai 40% tiap tahun. Apalagi saat pandemi gitu 50% pun nyampe gitu ya. Tapi normalnya sih kita cari normal aja. Normalnya aja tuh 15%. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Sri mau cari tabungan yang terbaik, menurut saya itu adalah emas. Dan jangan takut, selama ini orang selalu mengira bahwa kalau beli emas itu mahal, ya. Karena saat ini sudah ada emas yang terjangkau, dan itu emas murni, bukan emas perhiasan. Jadi kalau emas perhiasan itu kalau kita jual kembali dipotong sama ongkos kerjanya tukang, ya. Jadi kan rugi ya sebenarnya gitu. Tapi kalau emas murni itu biasanya yang kalau kita jual, kalau memang kita jual 5 tahun kemudian, itu biasanya harganya sudah lebih tinggi daripada kita beli. Nah, jadi emas yang terjangkau itu yang saya tahu namanya UA Gold. Karena UA Gold itu dia itu dipecah dengan kepingan-kepingan kecil. Contohnya seperti ini, Mbak Sri.
Nih, ini harganya saat ini hanya 123.000. Gitu. Jadi namanya emas mahal itu sekarang ini sudah istilahnya sudah terjangkau. Udah nggak kita harus ngeluarin puluhan juta untuk dapat emas murni lagi. Jadi Mbak Sri bisa menabung dengan lebih terjangkau dan tahan inflasi, yaitu tabungan emas. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, udah jelas Bu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama.